bersama-sama dalam kegiatan rapat koordinasi dengan pemerintah daerah dalam program revitalisasi bahasa daerah. Kebetulan kami dari Jepara mendapat kehormatan untuk berpartisipasi menyampaikan garis praktis. Barangkali di sana kemarin pertimbangannya karena dari isian monitoring itu Kabupaten Jepara mungkin dianggap baik, dan ini Pak Dewa ya, ini masih Indonesia ya. Jadi bawah ini dari Kota Semarang karena suara umum tidak suara PBB yang terakhir. Ibu dan Bapak mungkin akan saya sampaikan ya semampu kami saja, karena yang penting di sana menunjukkan bahwa kami berusaha semaksimal mungkin menyikapi FDBI dari Bali Bahasa ini secara maksimal. Oleh sebab itu, Ibu dan Bapak, mungkin saya sambil melihat layar, Pak. Nah, ini Ibu dan Bapak, mungkin praktek baik revitalisasi bahasa daerah di Kabupaten Jepara. Kami hanya menyampaikan beberapa hal yang di situ memberikan kesan dukungan atau daya tarik, sehingga pada kesempatan ini mungkin kalau dilihat dari 2021 sampai 2022 ini ada sedikit perkembangan. Ibu dan Bapak yang saya hormati, saya Akbar Murafiq dari Kabin SMP Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jepara, dan kami baru sekitar 7 bulan pertama ini di Dinas Pendidikan. Sementara dulu dari Kepala SMP 4 Kembang 15 bulan, kemudian di Kecamatan Kembang pindah lagi SMP 1 Donorejo sekitar 3 tahun 3 bulan, pindah ke SMP Negeri 1 Jepara 4,5 tahun. Dari sekitar 8 bulan pertama di Dinas Pendidikan untuk Kepala Bidang SMP. Mungkin pengalaman saya sangat jauh dengan Ibu dan Bapak, tetapi kesempatan ini saya memberikan sebuah tema yang terkait dengan RBD adalah daya dukung dan daya tarik revitalisasi bahasa daerah RBD di Kabupaten Jepara. Kami membuat ukuran ini berdasarkan lomba festival Tunas Bahasa Ibu, ya, festival FTBI yang sudah 2 tahun ada di sana. Bahkan saya ikut mendampingi yang tahun kedua berdasarkan pengalaman tahun pertama tahun 2021. Ibu dan Bapak yang saya hormati, sebenarnya kami di Jepara itu mempunyai rasa kekhawatiran, termasuk bahasa daerah. Bahasa daerah itu kecenderungan di sana itu di kurikulum itu bahasa daerah dulunya tidak ada, disuruhkan Pak Gubernur, kemudian akhirnya ada. Ya cukup lumayan ada. Kalau kami di Jepara sudah mengatur 2 hal, satu bahasa daerah, bahasa Jawa, Pak Syarifuddin ya, bahasa Jawa Pak, karena ini Jawa. Satu lagi ukir Pak. Jepara itu kan kota ukir, tetapi sekarang diserbu apa? Pabrik-pabrik yang dari Tangerang banyak yang direlokasi ke Jepara Pak. Sehingga kalau dilihat dari upahnya, mengukir dengan ikut kegiatan di pabrik lebih baik di pabrik karena dia patokannya UMR. Nah ini mengkhawatirkan untuk seni ukir. Kami juga memaksimalkan termasuk bagaimana cara ukir tetap ada di kurikulum. Saat ini kurikulum itu yang paling banyak bahasa Indonesia, akhirnya bahasa Indonesia. Seminggunya 6 jam, tetapi untuk bahasa Jawa masuk kumulnya sekarang di seni budaya di kurikulum, makanya sangat keren sekali. Dan ini termasuk kekhawatiran. Yang kedua, mungkin leluhur tidak masukkan bahasa daerah kepada generasi muda. Karena itu tadi mungkin di lingkungan sekolah sudah minim
kemudian di keluarga sudah minim. Mengapa? Karena orang tua lebih mementingkan bahasa Indonesia atau bahasa asing untuk kebanggaan mereka. Barangkali ini yang membuat apa? Bisa menjadi sebuah penelantaran bahasa daerah. Ini coba. Kemudian keengganan menggunakan bahasa daerah. Kalau saya acungi semua untuk yang SMA itu kalau hari Kamis pakaiannya pakaian Jawa, bahasanya bahasa Jawa. Tapi di SMP tidak bisa begitu. Di SMP belum bisa begitu. Karena langsung instruksi dari Jawa Tengah. Karena sekarang masuk pemerintah provinsi. Ini Bapak. Nah, terkait dengan itu semua, maka perlu penyikapan. Dan kita sangat menyambut baik, termasuk upaya dari Bali Bahasa yang melaksanakan kegiatan ini. Kalau saya urutkan kira-kira seperti ini. Rakor ini, kemudian setelah rakor nanti ada TOT guru utama. Dan barangkali di tahun ini saya lihat jadwalnya tanggal 15 sampai 19 di Semarang, Pak. Ini. Dan kami selalu ada perwakilan. Kemudian rakor pun juga sama. Mungkin Bapak Kepala Dinas mohon izin tidak bisa hadir, Bapak, karena ada kegiatan pengisian aplikasi Srikandi untuk administrasi kearsipan di Yogyakarta hari ini dan besok pagi. Jadi mohon izin, dan biasanya diwakili oleh pejabat dinas pendidikan. Kalau tahun lalu karena masih PLT Bapak Sekdi dan hadir. Tahun ini karena beliau berdua juga ada kegiatan, kemudian kami yang ditunjuk untuk mewakili SD dan SMP dalam kegiatan ini. Kemudian setelah itu diseminasi. Nah, barangkali tahun ini belum, tapi 2 tahun yang lalu kan sudah kita lakukan, termasuk tahun kemarin. Setelah itu kami biasanya persiapan kegiatan, kemudian penyelenggaraan FTBI untuk tingkat kabupaten. Nanti bisa menuju perwakilan-perwakilannya untuk masuk ke FTBI tingkat provinsi. Bahkan setelah itu kelihatannya ada di tingkat nasional, karena kemarin ada 1 siswa SD dari Jepara yang ikut berpartisipasi di tingkat nasional di Jakarta. Ibu dan Bapak, mungkin kami hanya menekankan ini saja, dan mana kepedulian pemerintah daerah atau dinas pendidikan dalam kegiatan revitalisasi bahasa daerah. Ibu dan Bapak yang saya hormati, mungkin dari sini kami selalu ada wakil 2 tahun betul-betul. Kemudian cuma kesempatannya untuk tahun ini Bapak saya tidak bisa, Pak Kadi tidak bisa. Kebetulan yang ketiga sampul dari kami Kadin SMP. Tetapi biasanya bisa hadir. Kalau tahun lalu Pak PRT, tahun kemarin juga Bapak Kepala Dinas. Ini rakor. Barangkali Bapak dan Ibu mungkin ada ini ada dokumen tentang rapat dinas seperti yang kita foto tadi, ya Bapak dan Ibu, seperti kita foto tadi. Berarti itu dokumentasi, termasuk ada teman ini Pak Zainuri, ini dulu dari SMP Negeri 1 Semarang, ketika saya kepala sekolah juga ikut hadir di sini karena sebagai apa kegiatan itu. Itu tadi Bapak Sekdi yang menjabat kepalanya saat ini. Yang kedua Bapak dan Ibu, dan kami selalu mendukung itu. Hampir semua kegiatan ini diprovokasi oleh dinas pendidikan, karena memang menurut Pak Jainuri tadi dulu yang bilang saya waktu itu kan masih di SMP, Pak ini itu Pak, nanti ada terus setiap tahun. Makanya kami siap-siap untuk itu. Dan kebetulan setelah itu saya di SMP. Kemudian TOP guru utama, Ibu dan Bapak. Ini kami juga ikuti untuk SD 2021 2 guru. Untuk 2022 5 guru. Jadi untuk SD saat ini sampai 2 tahun kita punya 7 guru utama untuk bahasa Jawa. Untuk SMP 2021 ada 2 dan 2022 ada 3. Jadi ada 5. Sementara ini SD dan SMP di Kabupaten Jepara sudah ada berapa? 12. Nah, guru utama itu yang direkomendasi oleh dinas pendidikan.
Dan saat ini pun juga yang SMP sudah kita tentukan 3 orang guru bersama dengan 1 pengawas. Untuk yang SD baru, mungkin dari tadi baru tahu, makanya mau dipersiapkan surat tugasnya. Kalau yang SMP sudah oke. Ini bulan Bapak untuk TOT. Ya, barangkali bulan Bapak mungkin dokumen dari teman-teman yang saya mintai data terkait dengan TOT-nya itu, ya, untuk pelatihan guru utama masih ada dokumennya tersimpan dengan baik, sehingga mungkin ini sebagai bukti keikutsertaan Jepara dalam kegiatan pelatihan guru utama. Ibu dan Bapak yang saya hormati, yang ketiga biasanya diseminasi. Diseminasi biasanya nanti sekaligus di situ nanti sosialisasi. Makanya kita maksimalkan dari Dinas Pendidikan mengkondisikan supaya nanti kegiatan ini benar-benar masuk ke satuan pendidikan. Satuan pendidikan. Untuk SD itu Satkodik itu dari kecamatan, Bapak. Kalau sekarang Dinas Pendidikan yang tingkat kecamatan itu Satkodik. Kalau di Jepara ada 16 kecamatan, jadi ada 16 Satkodik. Nanti pesertanya itu bersama dengan pengawas, karena ujung tombaknya di Satkodik itu pengawas bersama dengan Dinas Pendidikan. Yang bidang SMP pun juga sama. Kegiatan ini biasanya mempunyai jadwal sendiri-sendiri masing-masing SD dan SMP. Tapi kalau nanti kegiatan untuk pembekalan atau apa bersama-sama, misalnya menjelang kegiatan pada rapat koordinasi terakhir sebelum pelaksanaan itu kita bersama-sama, ya, walaupun waktunya itu beda, kita biasanya waktunya berbeda. Ini diseminasi ini ya tujuannya memang mensosialisasikan kegiatan yang diperoleh di provinsi ini supaya bisa masuk ke bawah sampai dengan satuan pendidikan. Ini Bapak dan Ibu, diseminasi ini yang bisa terdiri dari guru-guru bahasa Jawa yang ikut sebagai guru utama, juga ada narasumber lain yang sebagai ahli atau lainnya, karena keobjektifan penilaian itu biasanya sudah dari unsur luar. Jadi misalnya kan kita mengambil siapa itu, misalnya yang bahasa Jawa kita ambil siapa di semua bidang, sehingga nanti rasa objektifnya ada. Kita misalnya sekolah sehat gitu ya, misalnya mesti kita harus mengikutkan dari Dinas Kesehatan Kabupaten dan seterusnya. Nah, dari situ Bapak dan Ibu kemudian diadakan rapat koordinasi bersama, kemudian menentukan kegiatannya, karena setelah sosialisasi kemudian kita persiapkan pelaksanaan kegiatan. Nah, pelaksanaan kegiatan ini untuk SD biasanya satuan pendidikan itu punya kumpulan zona, namanya daerah binaan, Dadim. Dan seleksinya itu dari satuan pendidikan SD itu ke masing-masing Dadim. Jadi satu kecamatan ada beberapa Dadim, ada yang 6 Dadim, ada yang 8 Dadim gitu. Jadi kalau partisipasinya ya 100% bisa dikatakan kita berpartisipasi dalam ini. Untuk SD maksimal, bisa luar biasa SD. Setelah nanti juara Dadim baru masuk ke tingkat kecamatan. Jadi nanti Dadim itu dilombakan, terus juara kecamatan. Juara kecamatan yang baru diikutkan untuk mewakili kecamatannya masing-masing di tingkat kabupaten. Berbeda dengan pelaksanaan di SMP, Bapak. Ya, kalau di SMP itu kegiatannya serentak langsung tingkat kabupaten dari satuan pendidikan. Jadi kalau dilihat grafiknya dari 21 ke 22 cukup signifikan partisipasinya. Karena di tahun 2022 itu ada 283 peserta, masing-masing satuan pendidikan kan dia harus 4 cabang, misalnya ya 4 cabang. 4 cabang kita ada putri berarti 8 peserta, misalnya seperti itu. Dan sebagian besar begitu. Yang semula kurang dari separuh SMP di Kabupaten Jepara itu ada 99.
Kalau sebelumnya kan sekitar 21, 22, 23, 24 sekolah yang berpartisipasi. Tapi sampai dengan tahun 22 itu di atas 30, ada yang sampai 49 sekolah yang partisipasi, berarti hampir separuh dari sekolah negeri dan swasta itu yang ikut partisipasi lomba. Ini berapa? Jadi kalau boleh dikatakan SD itu sangat persentasenya sangat tinggi karena partisipasinya mulai dari daging tadi. Tapi kalau SMP langsung satuan pendidikan di tingkat kabupaten. Jadi boleh dikatakan lebih kompetitif di SD daripada di SMP. Tetapi kita tetap mengambil yang paling baik karena nanti mewakili kabupaten untuk masuk ke tingkat provinsi. Ibu dan Bapak yang saya hormati, masing-masing itu kita sesuaikan dengan jurnis yang dari provinsi, ya. Jadi SD misalnya ada 3 cabang, masing-masing cabang putra putri, putra putri, putra putri. Kalau SMP biasanya ada 4 cabang, putra putri, putra putri, putra putri, putra putri. Cuma ada perubahan sedikit dari 21 ke tahun 2022. Ya, ini Bapak dan Ibu. Ini, saya kira ini mungkin ada perubahan sedikit. Data ini ada data tahun 2022. Sebelumnya kelihatannya juga ada menulis aksara Jawa putra putri, kemudian diganti dengan lembang mencopat dari yang SMP, yang SD relatif sama. Ini ya Bapak Ibu. Ibu dan Bapak, dari seleksi di tingkat kabupaten, ini tingkat kabupaten kita benar-benar kita laksanakan seleksi sehingga lebih maksimal. Gitu aja prestasi di tingkat provinsi masih 21. SMP itu hanya 1 yang masuk SMP, ya, Pidato Putra waktu itu. Ya, kalau SD sudah lumayan, sudah SD, ya, SMP, dan ini termasuk salah satu boleh dikatakan daya tarik. Tadi kan daya dukungnya yang kita maksimalkan, sosialisasinya, kemudian koordinasinya, kemudian pembiayaan yang kita lakukan siapkan. Tetapi hadiah-hadiah ini sebagai daya tarik supaya nanti anak-anak juga lebih maksimal. Untuk tahun 21, 22 agak lumayan ini, ya, yang juara satunya 2,5 juta, juara 2.250.000, juara 3-nya sekitar 2 juta. Hanya tahun 2023 ini DPA-nya agak berkurang. Kegiatannya mungkin relatif hampir sama karena di Semarang besok ada MAPSI tingkat provinsi. Jadi kami bisa menyisihkan, dan sementara ini baru 500 juta untuk MAPSI tingkat provinsi, targetnya 1 miliar, tapi baru separuh, baru sekitar 570-an. Ini Pak dan Ibu, ini termasuk itu. Nah, setelah kabupaten nanti kita maksimalkan, kita lebih betul dengan beberapa praktisi atau di bidangnya masing-masing. Ya, biasanya masih ada tambahan satuan pendidikan. Kalau juara itu juga punya gengsi juga. Tahun 2021 itu SMP 1 dari 8 piala itu memperoleh 7 dan 21. Tapi untuk tahun 2022 ini tidak bisa begitu. Persaingannya sudah mulai merata dari 1 itu. Ini di tingkat provinsi biasanya dipersiapkan juga dengan ahli di bidangnya dari masing-masing cabang itu, Pak cabang. Biasanya sekolah itu terus mencari pelatih masing-masing untuk menguatkan sekolahnya masing-masing. Kami juga nanti di tingkat kabupaten juga akan melihat kembangannya bagaimana supaya nanti benar-benar persiapan. Nah, yang pernah kita raih dari Bapak dari kegiatan-kegiatan ini, ya,
Nah, ini sudah pembiayaan sudah luar biasa. Ini tadi ini belum betul ini, mau saya ubah tapi belum. Ini pembiayaannya kita untuk SD SMP lumayan. Dan kita sudah siapkan untuk tahun 2022 kemarin karena pengalaman tahun 2021 kami punya DPA yang namanya pengembangan minat bakat dan kreativitas. Itu kita bisa maksimalkan dari sana sehingga pelaksanaannya itu. Ini kalau misalnya dimaksimalkan berarti ada 86 plus 95. 1816 untuk SD dan SMP. Karena SD juga biayanya lumayan karena seleksinya memang seleksi dari Dabin untuk SMP. Dan semuanya ini kita biayai dari Dinas Pendidikan, mengambil dana dari Dinas Pendidikan. Ini jadi 200 juta untuk Kabupaten Jepara dan SD maupun SMP. Nah, barangkali Ibu dan Bapak mungkin dari kegiatan ini mungkin kita bisa sebagai daya dorongnya adalah hadiah, Pak. Hadiah ini untuk SMP saja itu kalau 2,5, 2,250 dan 2 juta berarti sudah 6.750 kalau kali 8 cabang itu sudah 54 juta. Masih belum piala. Ini Bapak dan Ibu. Jadi ini sebagai daya dorong karena 21, 22 masih memungkinkan. Tapi untuk 23 ini kemungkinan bisa menurun. Karena apa? Sebagian kita sisihkan untuk aksi tingkat provinsi. Jepara sebagai tuan rumah tahun 2023 yang akan dilaksanakan sejak tanggal 22 Oktober besok. Makanya ini mungkin yang tahun 2023 ini kurang maksimal. Jadi 2 tahun berturut-turut seperti ini. Ibu dan Bapak yang saya hormati, ini beberapa persiapan kami karena mempunyai betul. Biasanya anak-anaknya seperti ini, mereka juga berani bersaing di tingkat provinsi lah. Jadi ada kecil-kecil itu ada. Ini barangkali SD juga kan berturut-turut dia ada 21-nya bertiga kejuaraan, yang 22 3 kejuaraan SD. Tetapi yang untuk SMP dan SMP 2021 itu hanya 1 yang masuk, tetapi 2022 ada 3 yang masuk. Tetapi untuk tahun ini yang SD ada ini tadi ada yang juara 1 menulis aksara Jawa Putri. Ini yang kemarin dihadirkan di Jakarta dan kegiatan lanjutan dari festival ini. Ini juga Bapak yang saya hormati. Oleh sebab itu Bapak dan Ibu, terkait dengan tayangan ini, ini yang nanti saya katakan kemarin, ya. Dan masih ada satu lagi juara-juara itu Bapak dan Ibu kita usulkan ke sekarang di Jepara kan bupatinya sudah usai sejak 21 Mei 2022. Kemudian PJ-nya dari Semarang, Disakus dari Provinsi Jawa Tengah, Bapak Edi Supriyanta itu sebagai PJ. Jadi anak-anak yang punya kemampuan provinsi dan nasional itu kita usulkan supaya mendapat penghargaan. Di sana juga ada perbuknya yang sudah dibuat pada tahun 2021 ini. Jadi kemudian kita audiensikan dengan Bapak PJ dan mengenai hati dan nanti menginspirasi sekolah-sekolah lainnya, ya sekolah-sekolah lainnya. Tidak hanya untuk siswa, juga untuk guru atau awaswa yang punya prestasi nasional. Ya, audiensikan kemudian nanti diberikan penghargaan khusus dari Bupati. Kebetulan saja Bapak ini adalah Bapak PJ Bupati Jepara, ini Pak Sekdim yang saat itu menjabat PLT Dinas Pendidikan. Jadi kira-kira penghargaan kami seperti itu. Ini beberapa rekaman
dari FTBI 2122 baik SD maupun SMP. Makanya di situ kami tulis daya dukung. Dinas Pendidikan benar-benar mensosialisasikan, mendukung dari semua kegiatan, termasuk mulai dari yang alur itu, dari rapat diseminasi, yang ada koordinasi untuk pelaksanaan FTBI, terus pelaksanaan tingkat kabupaten, tingkat provinsi, dan kami juga koordinasi juga. Kemudian kami menyiapkan pembiayaan. Ini yang cukup lumayan. Oleh sebab itu, ini daya dukungnya. Barangkali yang kemudian menjadi daya tarik, bagaimana menjadi kegiatan itu menarik. Kegiatan itu menarik, benar-benar mampu menyeleksi anak-anak yang punya potensi, kemudian bisa mewakili Kabupaten Jepara. Di situ kemudian yang muncul, saya kira untuk merangsang mereka, salah satu diantaranya adalah itu tadi, hadiah penghargaan itu sebagai bentuk apresiasi pemerintah daerah melalui dinas pendidikan untuk mereka semua. Mungkin ada fasilitas-fasilitas lainnya yang kita lakukan. Itu Ibu dan Bapak yang saya hormati, menelusuri kegiatan FTBI di kabupaten dan provinsi yang didahului dengan rapat koordinasi di provinsi, kemudian pelatihan guru guru utama, kemudian sosialisasi di kabupaten, kita fasilitasi semua dalam rangka itu mengantisipasi dari penelantaran bahasa daerah, terutama bahasa Jawa. Karena walaupun di Kabupaten Jepara posisinya di pantai ada desa gitu ya, tetapi itu sekarang dari keluarga-keluarga itu sudah banyak yang menggunakan bahasa Indonesia, mendidiknya dari bahasa Indonesia. Kalau ngasih kitabnya sih masih bahasa Jawa, ya ngasih kitab itu, tetapi untuk bahasa kecenderungan orang tua itu bahasa Indonesia atau bahasa asing. Barangkali bahasa asing menjadi kebanggaan atau bagaimana, karena memang pada dasarnya ya persiapan menyongsong teknologi masa ini. Ini benar-benar yang perlu saya sampaikan beberapa hal terkait dengan bagaimana selayan pandang sebagai best practice kami untuk pelaksanaan ini revitalisasi bahasa daerah, dikatakan begitu, untuk Kabupaten Jepara. Saya kira itu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lakukan dulu. Luar biasa, Jepara hubungannya luar biasa. Tapi kok sayangnya tahun 2023 mau ngelorot lagi. Kalau bisa jangan.